halo teman-teman semua. Kembali ke video selanjutnya. Nah, tetap perkenalan dulu, nama saya adalah Dani dan kebetulan background saya adalah IT. Akan tetapi di sini saya juga sedang aktif-aktifnya nih untuk menjadi job application enthusiast. Yaitu apa? Yaitu tujuan saya adalah dalam video ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya dalam mencari kerja, tentang pengalaman saya dalam menyusun atau men-setting langkah-langkah saya untuk bisa lolos diterima di suatu perusahaan seperti itu ya. Dan memang kebetulan akhir-akhir ini juga barusan ganti pekerjaan atau barusan diterima di salah satu perusahaan lain seperti itu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas, atau saya ingin mencoba sharing tentang tips and trick dalam menghadapi sebuah technical test ya, seperti itu. Nah, dalam sebuah runtutan interview atau dalam sebuah roadmap dalam kita menjalani aktivitas untuk bisa diterima di sebuah pekerjaan atau diterima di sebuah perusahaan, itu ada salah satu runtutan yang namanya technical test. Nah, technical test ini umumnya diberikan bagi orang-orang yang diposisikan atau untuk menduduki atau untuk memenuhi suatu posisi di perusahaan seperti itu. Nah, biasanya seperti apa technical test itu? Nah, biasanya di posisi mulai dari tingkatan administrasi, mulai dari tingkatan teknik, yaitu mulai dari IT dan sebagainya sampai bagian teknis seperti itu. Jadi untuk masalah technical test ini memang sangatlah penting karena di situ kemampuan kita benar-benar diuji. Jadi kalau di posisi di interview sebelumnya yang hanya sebatas tanya jawab saja, kalau di sini lebih kepada pengujian yang bagaimana, yaitu tentang semua skill yang kita tuliskan itu akan dites, bahkan mungkin tidak hanya sebatas skill yang kita tuliskan karena sifatnya akan digeneralisir seperti itu. Nah, technical test sendiri itu macam-macam caranya, yaitu ada yang kita memang di tes teknis yaitu dengan secara pribadi, yaitu kita hanya di ruangan satu orang saja, ataupun mungkin bisa juga dilakukan technical test secara bersamaan, berarti banyak peserta yang lain dalam satu ruangan seperti itu. Jadi kayak tes ujian seperti itu teman-teman ya. Untuk runtutan dari technical test ini ada beberapa poin biasanya, yaitu yang pertama adalah tips and triknya adalah kalian harus memahami ruang lingkup materi. Nah, ruang lingkup materi yang bagaimana? Nah, yang pertama adalah biasanya sebuah perusahaan ketika memanggil untuk mengikuti technical test tidak hanya sebatas memberikan informasi bahwa kepada yang terhormat Bapak Ibu ini agar besok untuk datang di perusahaan ini untuk mengikuti technical test. Terkadang tidak hanya seperti itu, akan tetapi juga bisa juga diberitahukan bahwa harus dipersiapkan bahwa besok kita akan melakukan technical test untuk mengetahui seberapa dalam kemampuan Anda dalam menguasai ini ya, katakanlah kalau untuk admin yaitu dalam penguasaan Microsoft Office seperti itu ya secara standarnya. Nah, atau mungkin jika tidak ada keterangannya seperti itu, nah kita juga punya hak untuk bertanya. Jadi kalau seandainya teman-teman ini yang fresh graduate atau mungkin yang baru lulus dari SMA SMK, nah bisa nih kalau seandainya dapat panggilan untuk mengikuti technical test dan kita tidak tahu apa sih kira-kira yang akan dites, dibalas saja di WA-nya atau di chatnya atau di emailnya, kan seperti itu. Balas saja bahwa mohon maaf Bapak Ibu, untuk technical besok ini kira-kira apa yang harus saya persiapkan. Nah, apa saja yang akan diujikan seperti itu tidak masalah kok. Kenapa? Karena supaya kita ada persiapan walaupun itu 1-2 malam seperti itu kan. Terus kita coba pahami tentang materinya. Kalau seandainya tidak ada keterangan seperti itu ya kita pahami sendiri, yaitu apa posisi apa yang kita lamar, kita harus menyesuaikan. Kalau kita melamar di posisi IT pada umumnya ya berarti yang diujikan kira-kira apa. Seperti itu kita harus nyari kan. Berarti kita kembali flashback lagi untuk belajar di materi-materi perkuliahan yang kira-kira di secara lapangannya, secara
apa ya, secara realnya itu yang paling dibutuhkan apa. Nah contoh kalau untuk IT supporting ya berarti harus paham tentang jaringan, tentang subnetting, tentang pengaturan LAN dan sebagainya, pembuatan IP address dan sebagainya. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, atau mungkin kalau kita melamarnya di posisi administrasi, nah berarti apa, di posisi administrasi itu memang yang diuji rata-rata adalah Microsoft Office, tapi ingat ada poin terpenting di bagian administrasi, yaitu yang paling memiliki nilai tinggi adalah kemampuan di Excel-nya. Nah Excel yang bagaimana? Nah Excel yang bagian logik, bagian logikanya tentang penggunaan if, VLOOKUP, LOOKUP, atau lebih bagus lagi kalau menguasai pivot table, atau lebih bagus lagi kalau bisa makro VBA. Tapi itu sangat jarang sekali, rata-rata mentok sampai di penggunaan pivot table saja. Karena apa? Karena itu untuk mempermudah kita dalam pembuatan laporan, dalam mengelola pembuatan laporan, bahkan untuk menganalisis sebuah laporan itu sendiri. Jadi seperti itu ya untuk bagian memahami ruang lingkup materi ini. Oke. Terus yang kedua ini seenggaknya sebelum kita menghadapi atau mengikuti sebuah technical test, nah kita harus menguasai tentang dasar-dasar materi, minimal dasarnya dulu. Kenapa? Karena jika kita mengetahui dasar-dasar materi tentang hal yang akan diujikan, paling tidak kita bisa lebih meyakinkan lagi kepada si interviewer. Jadi interviewer itu akan menilai bahwa kita itu profesional karena kita paham tentang materi-materi berikut. Sebagai contoh, mungkin dalam cakupan pekerjaan di administrasi kan ada macam-macam. Seenggaknya kita tahu dasar dulu bahwa seorang administrasi itu dia harus rapi dalam penyusunan laporan, bahwa administrasi itu dia harus bisa dalam pembuatan surat menyurat, bahwa administrasi itu juga harus bisa membuat laporan dalam bentuk tabel. Contoh seperti itu. Nah kalau seperti itu berarti kita harus paham dasarnya dulu nih. Kalau rapi laporan berarti apa? Nah kita coba searching. Nah, setelah itu kita coba matchkan dengan budaya perusahaan. Nah budaya perusahaan itu yang paling standar itu adalah 5M atau 5M atau 5R atau 5S. Nah itu pedomannya adalah Kaizen. Nah itu nanti bisa di searching sendiri. Tapi jika memang ada kesempatan nanti suatu saat saya akan mencoba kita sharing saja. Jadi kalau seandainya saya salah ya tolong dibenarkan dengan dicatatkan di bagian komentar seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi contoh seperti Kaizen tadi, Kaizen itu adalah budaya perusahaan. Nah kalau yang biasanya di Indonesia itu yang paling umumnya adalah 5M ya. Berarti apa? Menata, merapikan dan sebagainya. Nah itu nanti bisa di searching sendiri di Google seperti itu, banyak kok seperti itu ya. Oke. Itu salah satunya. Terus mungkin bisa juga dengan apalagi untuk administrasi mungkin harus bisa membuat surat menyurat. Nah surat menyuratnya bagaimana ya, kita harus pahami dulu bahwa bentuk surat itu macam-macam. Ada surat yang ditujukan hanya untuk internal, ada juga surat yang ditujukan untuk eksternal, berarti untuk klien atau mungkin untuk rekan kerja atau partner seperti itu ya. Nah terus kedua terus yang selanjutnya selain itu apalagi, berarti kita harus paham tentang dasar-dasar pengelolaan laporan dalam bentuk tabel. Nah kasus ini mungkin yang seperti tadi, yaitu kita coba belajar dalam penggunaan Microsoft Excel salah satu contohnya. Nah bahkan tidak hanya sebatas itu ya, mungkin kalau kita paham juga tentang dasar-dasar dalam pembuatan sebuah presentasi itu menjadi nilai poin tambah juga kan. Kenapa? Karena terkadang administrasi itu juga harus memberikan sebuah presentasi kepada siapa, kepada atasan kita maupun stakeholder seperti itu ya. Oke, lalu kembali ke poin selanjutnya, yaitu poin ketiga. Oke, poin ketiga, kita harus selalu praktek secara aktif. Nah, praktek secara aktif ini dilakukan kalau bisa sebelum ada panggilan technical test jauh-jauh hari, bahkan pada waktu kalian kosong. Nah ini ibaratnya waktu nganggur ya, setelah lulus nganggur atau mungkin pas pada waktu kosong gitu, kita harus aktif melakukan praktek. Nah praktek apa? Nah praktek tentang hal-hal yang sebagai poin penambah kita, sebagai poin nilai yang paling penting bagi kita. Salah satunya ya kalau kita melamar sebagai admin ya kita harus praktek tentang hal-hal yang berbau admin. Kalau kita melamar sebagai IT ya berarti kita harus aktif dalam berlatih penguasaan teknikal IT seperti itu. Contohnya seperti itu aja teman-teman, memanfaatkan waktu dengan baik. Nah lalu berikutnya masuk ke poin kelima. Oke, poin kelima,
Nah, kita harus, kalau kita sudah aktif, nah kita mulai dengan mengerjakan contoh soal. Contoh soal itu sebetulnya banyak sih. Contoh soal yang paling mudah adalah kalau kita dari lulusan sarjana, ya kita bisa kembali membuka job sheet kita waktu kuliah atau worksheet kita waktu kuliah. Nah, itu kan banyak soalnya. Kita bisa mencoba mengisi atau mengisi waktu kita dengan mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, itu hanya untuk mengisi waktu. Yang kedua yaitu untuk mengasah kemampuan kita agar tidak tumpul, seperti itu ya teman-teman. Oke, terus berikutnya ketika kita sudah berlatih sebelum kita datang untuk mengikuti technical test, nah lalu masuk ke poin keenamnya yaitu kita harus pandai melakukan manajemen waktu dengan efisien. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, posisi ini adalah posisi ketika kita sudah mengikuti technical test. Berarti posisinya kita sudah di ruangan, kita sudah mendapatkan tes yang harus kita kerjakan, seperti itu. Nah, untuk bisa manajemen waktu yang efisien ini, yang pertama ya, ini bukan rahasia umum, ketika kita mendapatkan soal, supaya kita bisa mengerjakan soal itu lebih banyak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Nah, kita bisa memilih soal yang termudah dulu, dan usahakan jangan sampai kita terpaku dalam satu soal yang menurut kita sulit atau susah dikerjakan. Nah, jadi kalau katakanlah kita mengerjakan soal nih, kita sudah sampai soal nomor 5, tapi soal nomor 5 ini dirasa sangat sulit sekali. Nah, kalau memang seperti itu ya, kita jangan terus stuck berhenti di soal nomor 5 itu, tapi kita bisa melanjutkan ke soal-soal nomor yang lain, nomor 6, nomor 7 dan sebagainya. Nah, ketika itu memang dirasa lebih mudah untuk dikerjakan, lalu sudah selesai, setelah itu kita coba kembali lagi ke soal yang tadi. Kenapa? Karena kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk stuck di satu soal yang menurut kita itu susah. Nah, jadi seperti saat kita ujian seperti itu kan. Terus yang berikutnya di poin nomor ke-7. Nah, poin yang nomor ke-7 ini kita harus aktif berkomunikasi dengan si interviewer, dengan HR kita, ataupun dengan yang mengetes, seperti itu. Nah, tapi bukan berarti dalam semua technical test kita dituntut untuk aktif berkomunikasi. Ada beberapa technical test yang memang menuntut kita untuk aktif. Di antaranya adalah technical test yang memang menuntut kita atau menilai kita dalam segi analisis. Nah, sebagai contoh sih sebenarnya macam-macam ya. Mungkin sebagai contohnya ketika kita disuruh menjelaskan tentang sesuatu hal, nah itu kan berarti menuntut kita harus aktif. Nah, di posisi itu kita bisa bertanya atau mungkin minta konfirmasi. Nah, itu bisa juga. Maksudnya kayak gini contoh ya. Nah, contoh ketika mungkin si interviewer ini ingin mengetes kita tentang menurut kamu di sini kan kamu mencantumkan nih tentang ISO 27001, yaitu tentang ISMS. ISMS itu menurutmu apa, kan? Nah, ISMS itu adalah Information Security Management System, yaitu adalah apa? Nah, setelah itu kita perlu jelaskan, oh ya Pak, jadi menurut saya ISMS itu adalah Information Security Management System yang menurut saya, nah ini sambil dikoreksi ya Pak ya, siapa tahu memang ada yang kurang dalam penjelasan saya, karena memang yang namanya manusia terkadang kita lupa. Contoh seperti itu kan. Lalu kita jelaskan bahwa dalam menjalankan ISMS tersebut dalam sebuah perusahaan, salah satunya kita harus menjaga tentang keamanan data informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Tata cara penggunaannya macam-macam Pak. Mungkin kita bisa membatasi penggunaan slot USB. Nah, jadi supaya data itu tidak mudah diambil oleh oleh user, seperti itu contohnya Pak. Jadi memang di beberapa perusahaan menerapkan itu. Jadi ada beberapa perusahaan yang menerapkan ISMS dengan cara salah satunya itu dia memproteksi semua PC-nya agar data-data itu tidak mudah keluar. Nah, ketika memang ada karyawan yang ingin melakukan lembur di luar jam kerja, berarti di rumah, mau dikerjakan di rumah untuk pembuatan laporan, yaitu harus seizin dengan IT dan tertulis. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, jadi dalam penjelasan itu kan kita bisa sering-sering berkomunikasi secara verbal ya, komunikasi langsung, karena memang di sini tujuan dari si HR atau interviewer ini adalah selain ingin tahu
bahwa wawasan kamu sejauh mana, dia juga ingin tahu juga tentang bahwa kamu itu memiliki sebuah analisis yang bagaimana. Itu salah satu contohnya, atau mungkin ada contoh-contoh soal yang lain nanti yang mungkin bagi kalian yang pernah menemui kasus yang kurang lebih seperti ini ya bisa sharing, bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya teman-teman ya. Oke, dan yang berikutnya ketika kita mengerjakan soal yang pasti adalah jangan panik. Nah, jangan panik yang bagaimana? Panik dong masa enggak ya seperti itu ya. Oke, yang jangan panik ini maksud saya adalah ini menyambung dengan yang tadi. Jadi ketika kita mengerjakan soal menghadapi sebuah kesulitan, jangan panik. Jangan panik, terus jangan gugup, apalagi sampai keringetnya netes-netes seperti olahraga seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan technical test, kita harus menghadapinya dengan tenang, dengan relax, dengan santai. Jadi ketika masuk ke ruangan, kita duduk di kursi, itu usahakan bahwa ya tes ini itu tidak lebih hanya sebatas mengetes kemampuan kita. Jangan menganggap bahwa kalau saya gagal di sini berarti saya tidak bisa diterima. Iya, itu memang benar, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kenapa? Karena kita harus tahu, yang harus kita pahami adalah bahwa ketika kita gagal di sini tidak apa-apa, tapi pengalaman dari tes ini bisa kita bawa untuk kita mengikuti tes selanjutnya, walaupun bukan di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita mengikuti tes di perusahaan A dan kita gagal, pengalaman ini bisa kita bawa ke perusahaan B. Untuk apa? Untuk kita melakukan koreksi dan perubahan. Jadi kalau di perusahaan A menurut kita gagal di bagian sini karena harusnya saya begini tapi saya tidak begini, maka di perusahaan B ini jangan diulangi lagi. Contoh seperti itu ya, anggaplah memang itu bukan rezekinya, dan ingat bahwa rezeki Tuhan itu di dunia itu sangat banyak. Tugas kita hanya menjemput, seperti itu ya. Oke, lalu yang berikutnya di poin keberapa saya udah lupa. Jadi di poin selanjutnya setelah jangan panik ini, nah kita coba meminta umpan balik. Nah, itu di poin selanjutnya ya, berarti poin ke-8 atau 9, berarti poin ke-8 ya. Poin ke-8 itu mintalah sebuah umpan balik. Ya, minta umpan balik itu seperti apa? Kalau ketika memang masih ada waktu, nah biasanya setelah technical test itu terkadang user, kalau ini sifatnya private ya, jadi hanya kamu dengan user saja melakukan technical test. Nah, kalau sudah selesai itu kan terkadang seperti interview pada umumnya, user atau mungkin si interviewer ini mungkin akan menanyakan, ini tesnya sudah selesai Bapak Ibu. Nah mungkin sebelum pulang ada yang mau ditanyakan. Nah di saat itulah kita bisa meminta umpan balik. Nah umpan balik yang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan ulang lagi tentang setelah ini kira-kira tahapan apa lagi ya Pak. Nah, contoh seperti itu. Atau kalau tidak, Pak mohon maaf, seandainya untuk ke depan kan kira-kira saya akan diberikan info apa tidak bahwa saya lolos atau tidak. Nah kalau tidak, seandainya tidak pun saya boleh tahu tidak bagian gagal saya di sebelah mana. Itu sebagai contoh. Memang tidak semua perusahaan bisa transparan seperti itu ya kan, tetapi kita coba dulu saja bahwa mungkin ada 1-2 perusahaan yang mereka bisa transparan. Berarti mereka memberikan informasi bahwa oh ini mohon maaf Anda dinyatakan gagal karena mungkin menurut penilaian kami Anda masih kurang di bagian ini. Nah seperti itu. Oke. Nah ini saya logikakan seperti beberapa puluh tahun dulu setelah lulus dari SMA. Memang kebetulan background keluarga saya adalah TNI, dan ketika melakukan tes TNI rata-rata mereka ketika mengumumkan kegagalan mereka akan menyebutkan kegagalanmu di mana, seperti itu, apa yang perlu kamu tingkatkan lagi. Nah itu yang saya bawa ketika saya interview, baik itu interview biasa, interview tahap 1 maupun interview dalam technical test maupun interview dengan user dan secara level up-nya, seperti itu. Terkadang saya menanyakan hal yang seperti itu. Nah, saya mohon minta jawaban ketika saya gagal, kira-kira kegagalan saya di bagian mana supaya bisa untuk saya introspeksi, supaya apa? Supaya ke depan saya bisa memperkuat di bagian situ. Dan kita tidak tahu seandainya memang rezeki saya bukan di perusahaan Bapak maupun Ibu, paling tidak di perusahaan selanjutnya itu saya bisa jauh lebih baik lagi daripada ketika saya tes di sini. Nah, itu berarti apa? Kita menunjukkan satu buah gambaran bahwa kita itu masih bersifat positif walaupun kita gagal, seperti itu ya.
Oke, lalu berikutnya berarti di poin ke-9, di poin ke-9 kita bisa melakukan evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil itu adalah dari kelanjutan dari yang tadi. Nah, evaluasi hasil yang bagaimana? Nah, evaluasi hasil itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya. Kalau memang mendapat jawaban dari pihak HR atau interviewer melalui email, melalui WhatsApp, atau melalui follow up kita, nah kita bisa melakukan evaluasi. Tapi ketika tidak, paling tidak ketika tes itu kan kita pasti memiliki perasaan kan, kira-kira saya gagal di sebelah sini seperti itu. Nah, kita lakukan evaluasi lagi, kita gali lagi tentang kegagalan-kegagalan kita. Setelah itu kita coba searching di Google, atau mungkin kita bisa menanyakan di fasilitas lain. Sekarang juga banyak, ada ChatGPT, ada macam-macam lah pokoknya. Nah, seperti itu kan, kita bisa coba gali lagi. Nah, yang benar itu kira-kira bagaimana, lalu kita pelajari. Nah, itu poin ke-9-nya. Dan yang terakhir ini adalah poin ke-10. Poin ke-10 yang pasti kita harus terus belajar. Nah, kodrat manusia itu harus selalu belajar. Agar apa? Agar kita yang sekarang ini bisa lebih baik dari yang kemarin, dan kita yang besok itu harus lebih baik lagi dari kita yang sekarang ini. Jadi terus belajar. Nah, dan belajar itu macam-macam, banyak platform yang gratis juga, banyak platform yang membuka webinar gratis, ya kita ikuti saja. Intinya bahwa yang kita pelajari itu kalau bisa usahakan memiliki rule atau garis lurus dengan tujuan kita, yaitu apa yang ingin kita lamar, posisi apa, potensi apa yang ingin kita kembangkan. Itu paling enggak roadmapnya harus sesuai seperti itu ya teman-teman ya. Dan demikian video saya saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih mencoba mencari pekerjaan, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman tapi merasa bosan di perusahaannya yang lama sehingga ingin melompat dari karir yang sebelumnya untuk mencari karir yang lebih bagus. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak, dan jangan lupa tinggalkan komen, jangan lupa like kalau kalian merasa suka dengan video saya, dan share kepada teman-teman kalian agar informasi ini tidak hanya berhenti di kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.